Bab 6 Tanpa Jejak, Alur Cerita Douluo Dalus Soul Land 4. Wow, wow, wow. Teriakan gemetar bergema terus-menerus di dalam kabin. Benar-benar mengguncang langit. Bahkan headphone kedap suara tidak dapat sepenuhnya diisolasi. Pada awalnya, Lan Xiao berencana untuk menyimpan sepertiga dari cangkang telur, tetapi bayi yang bertelur tidak bisa menangis dan sangat serak sehingga Nan Cheng tidak tahan. Jadi saya memberinya lagi. Selama dia memakannya, dia tidak menangis. Mempertahankan seperlima cangkang telur, dia mulai menangis lagi. Teriakan itu nyaring dan nyaring, seperti tenor. 1/10, 17, 18, 1/10. Pada akhirnya, 1/10 dari cangkang telur dipertahankan, yang merupakan intinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Lan Xiao sendiri. Dia bertanggung jawab atas seluruh tim. Karena itu, dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan membiarkan bayinya menangis dan berhenti memberinya makan. Nan Cheng juga memahami keputusannya, bagaimanapun juga, mereka terlibat dalam penelitian ilmiah. Meskipun dia sering melihat Lan Xiao dengan mata besar yang bergerak berair, dia tidak pernah meminta anak itu untuk terus makan. Mereka semua mengira bahwa anak itu akan berhenti menangis ketika dia lelah. Tapi siapa tahu, dia sangat berbakat. Melihatnya menangis parau, tetapi tanpa henti, tangisan itu sangat tajam, tangisan ini 3 hari 3 malam. Dalam 3 hari, pesawat pengintai telah menyelesaikan pemindaian pengintaian di utara jauh, tetapi tim ekspedisi ilmiah sangat kelelahan. Tidak ada yang bisa beristirahat dengan baik di bawah tangisan anak ini, apakah itu meditasi atau tidur, bahkan tidak memikirkannya. Pesawat pengintai memiliki ruang khusus, tetapi pintu besi ruang tunggu tidak dapat menghentikan tangisannya, sehingga ketika pesawat mulai kembali dan menghidupkan mode jelajah otomatis, semua orang kelelahan. Pikiran Nan Cheng penuh dengan tangisan seorang bayi, dia merawat anak itu setiap hari, tetapi dia tidak minum air atau makan, hanya menangis terus-menerus. Nan Cheng benar-benar kelelahan secara fisik dan mental dan tidak dapat menahannya. Letakkan dia di tutup pelindung bangku tes. Kamu juga bisa tidur dengan cepat. Efek kedap suara dari tutup pelindung sedikit lebih baik, dan itu aman di dalam. Dia tidak bisa keluar. Lan Xiao menatap Nan Cheng dengan ekspresi tertekan di wajahnya yang pucat. Kata, ya, Nan Cheng tidak bisa menahannya lagi. Penutup pelindung masih memiliki efek tertentu pada tangisan, tangisan berkurang sedikit, dan semua orang merasa lega. Kecuali pengemudi harus tetap terjaga untuk menghindari masalah jelajah, dalam waktu singkat, semua orang telah tertidur. Beberapa hari terakhir ini agak terlalu lelah, dan pekerjaan utama telah selesai. Setelah suasana hati rileks, secara alami mudah untuk memasuki keadaan istirahat. Segera, semua orang termasuk Lan Xiao pada dasarnya tertidur. Wow, tangis bayi itu berlanjut, dan matanya yang besar dan indah penuh dengan keluhan. 1/10 cangkang telur yang tersisa juga ditempatkan di pelindung lain di meja tes perisai diisolasi dari udara dan disimpan dalam ruang hampa dan suhu rendah untuk memastikan kualitasnya tidak akan berubah. Setelah kembali ke Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno, instrumen skala besar akan digunakan untuk pengujian dan penelitian menyeluruh. Sangat sulit untuk bermeditasi dengan suara tangisan, dan ada bahaya menjadi bingung, jadi Lan Xiao dan Nan Cheng memilih untuk tidur. Dia tidur sangat nyenyak, dan pesawat perlahan-lahan menjadi sunyi, hanya tangisan yang masih nyaring dan membayangi. Pilot menerbangkan pesawat, dan sistem kapal pesiar bekerja dengan normal. Setelah meninggalkan ujung paling utara, ia langsung naik ke ketinggian 10.000 meter untuk meluncur di stratosfer. Dengan kecepatan ini, butuh waktu sekitar 7 atau 8 jam untuk kembali ke stasiun bandara. Perjalanan ekspedisi mereka juga akan berakhir. Pengemudi itu menguap, dan dia telah diganggu dengan menangis, dan dia kelelahan. Setelah memeriksa kembali sistem pelayaran dan sistem perlindungan, setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menutup matanya dan perlahan-lahan tertidur. Pesawat pengintai yang dipandu jiwa saat ini sangat canggih,
dan bahkan jika sistem pelayaran gagal, mereka akan waspada untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, umumnya tidak akan ada masalah. Suara nafas di dalam pesawat terasa lebih halus, tentu saja, bayi kecil yang masih menangis adalah pengecualian. Pada 1/10 cangkang telur yang tersisa, pola emas dan perak menjulang. Yang tidak dapat diperhatikan oleh siapapun saat ini adalah dengan tangisan bayi, frekuensi cahaya yang berkedip pada cangkang telur yang tersisa mulai tampak halus. Variasi. Kapanpun tangisan itu paling keras, garis emas dan perak akan menjadi paling terang, dan ketika tangisan itu melemah, cahayanya akan bertemu. Secara bertahap, kulit telur menjadi transparan sebagai respons terhadap tangisan, dan beberapa retakan muncul di permukaan kulit telur transparan, yang awalnya sangat halus, tetapi terus berkembang. Dengan bunyi ding yang tajam, cangkang telur itu dengan tenang pecah, bukan menjadi beberapa bagian, melainkan menjadi sepotong debu, pecah menjadi seberkas cahaya. Lingkaran emas dan perak keluar dari tutup pelindung dengan sangat mudah, lalu masuk ke tutup pelindung. Ketika itu dituangkan ke hidung dan mulut bayi, tangisan akhirnya berhenti. Seluruh kabin akhirnya tenang. Setelah lingkaran emas dan perak tercurah, bayi kecil itu tertidur terakhir. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bas, bas, bas. Suara dengung yang dalam mengguncang bagian dalam kabin, secara bertahap membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Yah, aku sudah tidur nyenyak. Ini adalah pengingat bahwa kita mulai jatuh. Apa kita hampir sampai? Nancheng membuka matanya dengan bingung, dan melihat sinyal prompt di depan kabin dengan heran. Sopir bangun dulu, tersenyum dan berkata, "Ya, akan segera hadir. Akan turun." Nancheng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda, dan tanpa sadar, dia melihat ke bangku tes tidak jauh dari situ. Bayi kecil itu meringkuk bersama, kulitnya yang merah jambu dan lembut tampak bersinar dengan cahaya lembut, dan dia kecil, tetapi agak kesepian. Nancheng tanpa sadar berpikir, di mana ayah dan ibunya? Mereka pasti akan merindukannya juga. Dia tiba-tiba menyadari ada apa, apakah si kecil ini berhenti menangis? Nancheng dengan cepat berdiri dan mendekati bayi itu. Payudara mungilnya sedikit membul karena nafasnya. Wajah merah mudanya bergerak dari waktu ke waktu, bahkan wajah mungilnya tersenyum manis. Apakah ini benar-benar tidur? Nancheng menghela nafas lega. Nah, apakah ini akan segera datang? Lan Xiao berbaring dan berdiri. Lan Xiao, kemarilah, lihat, dia tidak menangis lagi. Dia tidak menangis, manis sekali. Nancheng berkata sambil tersenyum. Berhenti menangis, ya. Atau kita tidak bisa tidur begitu lama, kan? Kata Lan Xiao sambil tersenyum, dan saat berbicara, dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke sisi lain, dan kemudian matanya tumpulah. Cangkang telur, di mana cangkang telurnya? Tiba-tiba dia berbalik, menatap Nancheng. Nancheng tertegun, dan juga melihat ke tempat penyimpanan cangkang telur, ya, Hong Fei. Tanpa jejak-jejak apapun, cangkang telur tersebut menghilang. Bukan aku tidak. Nancheng menjelaskan dengan cepat. Pada saat ini, beberapa orang lainnya juga telah bangun, dan menemukan bahwa cangkang telur telah hilang, dan dengan tergesa-gesa berkumpul. Lan Xiao memberi isyarat kepada Nancheng, jangan panik. Jika kamu mengatakan tidak, kamu pasti tidak akan melakukan. Mengaktifkan penutup pelindung akan meninggalkan rekaman. Mari kita periksa di untuk melihat. Nancheng merasa lega, ya. Akan ada catatan membuka tutup pelindung bangku tes, dan mereka bahkan memiliki kata sandi yang berbeda untuk setiap orang. Namun, dia masih sangat puas dengan pilihan pertama Lan Xiao untuk mempercayai dirinya sendiri, dan tanpa sadar dia sangat santai. Tapi bagaimana dengan kulit telurnya? Sistem di kabin dengan cepat memberitahu mereka jawaban. Ketika semua orang memandang dan akhirnya memandang pandangan mereka pada Lan Xiao tersenyum pahit, kamu tidak melihatku, aku tidak bisa menahannya. Ini benar-benar bukan bukti, tidak.